Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Wiraditya, NPM 1957051011. Saya, saya akan mereview jurnal internasional saya untuk tugas PDT. Nah, ini judul jurnal saya. Judulnya adalah Metode Pemrosesan Data Terdistribusi yang Efisien untuk Lingkungan yang Cerdas. Nah, di halaman pertama, kita bisa melihat dari sini untuk latar belakangnya. Saat ini, volume data yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi dihasilkan media sosial dan berbagai sensor dalam sistem tertanam yang terhubung ke internet menyebabkan terjadinya hal yang sangat besar bagi masalah data. Big data yang menantang ini perlu diproses dan disimpan oleh Relationship Database Relational System Management (RDBSM). Karena alasan ini, kebutuhan akan solusi perangkat lunak baru telah muncul untuk mengelola big data dengan cara yang efisien, dapat diskalakan, dan cerdas. Nah, dari sini kita bisa lihat latar belakang kenapa judul jurnal saya seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada satu, introduksi. Bisa kita lihat untuk di sektor teknik, manajemen database makin meningkat minatnya dan mencapai pentingnya hari demi hari yang sangat penting. Oleh karena itu, manfaat bidang ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya dengan mengetahui efisiensi dan mutakhirnya. RDBSM yang cocok untuk menyimpan data terstruktur telah digunakan terutama dalam dekade terakhir ini. Namun, dalam dunia saat ini, pengguna dan perangkat sering menghasilkan banyak data semi terstruktur dan tidak terstruktur dalam berbagai format. Itu juga dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada konteks ini, penting kita untuk menyediakan data toleransi kesalahan yang terdistribusi arsitektur yang memenuhi persyaratan berikut. Nah, kita bisa lihat di sini, di masa lalu, banyak penulis telah belajar dan bekerja tentang analitik data besar dengan menggunakan berbagai teknologi di platform Hadoop, misalnya Losup, JIT, dan EPMA. Nah, dan selanjutnya untuk melakukan pemrosesan big data yang lebih efisien, kita bisa mengoptimalkan pemrosesan MapReduce lebih lanjut untuk memproses data dalam jumlah besar dengan pemrograman MapReduce model 1. Suzumura mempelajari dan mengerjakan studi terikat untuk memproses data dengan kumpulan data standar oleh berbagai aplikasi-aplikasinya. Saya lihat di sini ya. Penyimpanan awan semi terstruktur, menyimpan non-struktural, dan sistem file terdistribusi digunakan untuk pemrosesan data besar di lingkungan komputasi awan dieksplorasi oleh G et al. 3. Nah, jadi para penulis melaporkan mengatasi untuk masalah big data ini menggunakan Hadoop dan MapReduce, di mana solusi optimal menggunakan arsitektur pemrograman untuk MapReduce memproses volume data dan cluster Hadoop untuk penyimpanan dikerjakan secara eksperimental. Untuk memenuhi persyaratannya seperti memproses perkumpulan data skala besar, tantangan penanganan kumpulan data, solusinya adalah perangkat lunak baru, Aljoin Lambda, yang adalah integrasi Aljoin dalam infrastruktur Lambda. Teknologi Aljoin digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi di berbagai embedded perangkat, memberikan solusi menarik untuk masalah mobilitas jaringan, keamanan, dan konfigurasi dinamis. Tidak cukup untuk menangani lingkungan cerdas yang kompleks, dan juga komunikasi antar perangkat milik domain siaran yang berbeda tidak didukung juga. Itu tidak menyediakan fitur untuk analitik big data dan penyimpanan. Dan untuk mengatasi kekurangan file, Aljoin, solusi perangkat lunak terukur, baru telah muncul oleh mengintegrasikan Aljoin dalam arsitektur Lambda, yaitu disajikan dalam penelitian. Karenanya, ini memungkinkan penyimpanan big data, pemrosesan, dan analitik waktu nyata. Makalah ini yang saya buat, yang saya cari, dan saya kumpulkan membahas perangkat lunak yang dirancang atau diusulkan arsitektur yang dapat disesuaikan dengan evolusi A, lingkungan pintar dengan aktivitasnya. Juga dapat dipasang dengan baik dalam lingkungan pintar multipelut yang memungkinkan. Kita bisa lihat yang untuk kedua ini. Di sini menjelaskan tentang lingkungan cerdas skala besar manajemen oleh Aljoin Lambda Arsitektur.
Kita bisa lihat contohnya di bawah. Nah, fungsi di bawah ini adalah fungsi penting yang ditawarkan oleh Aljoin. Kemampuan untuk menyesuaikan kerangka kerja dengan perangkat tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa mentransfer data antar perangkat melalui Bluetooth, Wi-Fi, dan komunikasi lainnya. Selanjutnya pertukaran data yang efisien dan aman melalui bus interoperabilitas antara sistem operasi yang berbeda. Nah, di gambar 2 ini kita bisa melihat arsitektur Aljoin meskipun lapisan fisik arsitektur Aljoin ini menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab untuk mengelola IP koneksi. Menggunakan teknologi komunikasi yang berbeda seperti Bluetooth, Wi-Fi tidak cukup untuk mengelola lingkungan IoT-nya yang kompleks. Nah, untuk selanjutnya juga kita bisa melihat manajemen untuk tantangan utama IoT yang cukup menjadi skala besar dalam penyimpanan big data dan analitik. Yang pertama, untuk mengatasi kekurangan Aljoin, makalah ini mengusulkan solusi terukur baru dengan mengintegrasikan sistem Aljoin dalam arsitektur Lambda, sehingga memungkinkan penyimpanan proses big data analisis waktunya big data. Arsitektur Lambda yang dikatakan arsitektur terdistribusi dan scalable didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama, toleransi kesalahan karena kegagalan perangkat yang keras dan kesalahan disebabkan oleh manusia, kecuali sistem. Dan selanjutnya, kita bisa melihat di sini untuk kekekalan data yang tidak berubah saat disimpan secara permanen oleh sistem, menghapus dan memperbarui tugas pada data tidak diperbolehkan. Yang pertama, perhitungan ulang. Untuk setiap data query dihitung ulang karena toleransi kesalahan dan kekekalan. Ada 2 tingkat latensi dalam 3 lambda. Yang pertama, lapisan kecepatan, dan yang kedua, lapisan batch, dan yang terakhir, pola biasa. Untuk pola biasa atau regular patterns ini, banyak perangkat tertanam menjalankan aplikasi AGTC yang perlu diulang pada interval demi serangkaian tindakan yang datang di bawah pola biasa. Yang kedua, pola berbasis peristiwa. Memiliki serangkaian tindakan yang dilakukan oleh beberapa perangkat sesuai dengan kebutuhan tertentu. Yang ketiga, pola otomatis atau automate patterns. Serangkaian tindakan yang ada dipicu oleh algoritma yang kompleks dan tidak dikonfigurasi oleh pengguna. Dalam hal ini, prioritas diberikan kepada setiap pola. Misalnya pergerakan tirai saat itu, saat terkena cahaya. Dan di sini ada juga untuk 2.3 aliran diskrit. Pemrosesan aliran dengan menyusun komputasi sebagai satu set tugas yang singkat dan menantang alih-alih operator terus-menerus dapat dihindari dengan distribusi. Nantinya, keadaan di memori kita sebagai struktur data yang toleran terhadap kesalahan dihitung ulang secara deterministik dan disimpan oleh mereka. Penurunan hasil komputasi juga menjadi tugas-tugas pendek dan untuk mengekspos kemungkinan perincian yang bagus dan memungkinkan. Teknik pemulihan yang kuat seperti pemulihan paralel dan spekulasi bisa digunakan di sini. Selain toleransi jatuh, aliran di model memberikan manfaat lain seperti penyatuan yang kuat dengan pemrosesan batch 13. Nah, itu untuk kesimpulan kasar dari saya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam makalah ini, saya membahas 2 tantangan utama, yaitu pengelolaan lingkungan pintar berskala besar dan besar, penyimpanan atau analitik data dengan mengusulkan solusi perangkat lunak baru, seperti Aljoin Lambda, terutama untuk mengatasi keterbatasan dari Aljoin. Dengan demikian, data yang dihasilkan dalam skala yang sangat besar dapat disimpan dan diproses menggunakan pembelajaran pendekatan untuk mengelola lingkungan skala besar dan efisiensi. Nah, di sini adalah referensi dari jurnal saya. Bisa dilihat 1-13 dari Yan Pei Chen dan sesudahnya dan sampai akhirnya. Saya meminta maaf jika saya ada salah kata dan jika saya kurang menjelaskan, karena saya hanya menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulannya saya, kesimpulan-kesimpulannya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.